tekan tombol subscribe, lonceng, like, and share. Hai adik-adik, ketemu lagi bersama kakak. Mudah-mudahan kalian sehat selalu. Di zaman corona ini adik-adik jangan lupa kalau kalian beraktivitas di luar itu pakai masker. Nah, apabila setelah memegang sesuatu atau apa, jangan lupa cuci tangan pakai sabun. Kemudian makanlah makanan yang bergizi agar imunitas kalian itu kuat. Dan jangan lupa juga lakukanlah olahraga. Nah, adik-adik, coba perhatikan di depan ini. Ini banyak sekali pohon, yaitu pohon kelapa. Nah, pohon kelapa itu hampir seluruh bagiannya itu ada manfaatnya. Contoh batangnya itu bisa dibuat kayu atau untuk membangun rumah. Kemudian daunnya itu bisa untuk membuat ketupat, kemudian membuat atap kalau di kampung-kampung itu. Nah, kemudian buahnya itu airnya bisa diminum, isinya itu bisa dimakan, atau bisa dibuat kue. Nah, bisa juga buahnya itu bisa dijadikan minyak goreng. Nah, bisa juga dibuat untuk pelengkap buat sayur-sayuran. Nah, hari ini kita akan belajar materi tentang yaitu manfaat tumbuhan untuk dimakan. Jadi hampir seluruh anggota tumbuh-tumbuhan itu bisa dimakan, baik itu akarnya, batangnya, buahnya, daunnya, bunganya, bijinya, semua bisa dimakan. Nah, yang pertama yang kita pelajarin yaitu akar tumbuhan. Akar tumbuhan ini bisa kita makan. Nah, contohnya seperti ubi jalar. Ubi jalar ini bisa direbus dan juga bisa dibuat kue, seperti donat. Nah, bisa juga dibuat sayur-sayuran. Contoh lain adalah ketela pohon atau ubi kayu. Ini bisa direbus, bisa dibuat kue, dan bisa juga diolah menjadi sayur-sayuran atau bisa jadi makanan pokok pengganti beras. Nah, contoh lain seperti kentang lagi. Nah, kentang ini bisa kita rebus, langsung dimakan juga boleh. Bisa juga olahannya bisa dijadiin kue seperti donat kentang, dan bisa juga dijadikan sayur-sayur untuk kita makan. Nah, contoh lainnya seperti wortel. Wortel ini bisa dijadikan jus dan juga bisa diolah menjadi sayur-sayuran. Nah, contoh lainnya seperti lobak. Lobak ini bisa dibuat sayur-sayuran. Kemudian contoh lain adalah tumbuhan bit. Tumbuhan bit ini bisa dijadikan jus, juga bisa dijadi olahan lauk pauk. Kemudian bagian tumbuhan lain yang bisa dimakan itu contohnya batang tumbuhan. Batang tumbuhan itu yang bisa dimakan itu biasanya batang tumbuhan yang masih muda. Nah, contohnya misalnya seperti bambu ini atau rebungnya. Nah, ini diolah menjadi sayur-sayuran. Kemudian contoh lainnya adalah batang rotan yang masih mudanya itu kita olah menjadi sayur-sayuran juga. Kemudian contoh lain batang pisang. Batang pisang yang di tengah-tengah itu yang mudanya atau di pucuknya itu kita olah menjadi sayur-sayuran. Kemudian contoh lain juga tumbuhan talas. Tumbuhan talas ini
kita olah, kemudian bisa dijadikan sayur yang sangat enak, bisa dicampur dengan tumbuhan lain juga. Nah, contoh lainnya lagi adalah yang namanya tumbuhan asparagus. Nah, sama juga, ini bisa dibuat menjadi sayur-sayuran. Kemudian contoh lain seperti tumbuhan toge. Nah, ini diolah menjadi sayuran, bisa dicampur dengan tahu atau tempe sayurannya. Kemudian contoh lain lagi tumbuhan jamur. Jamur ini bisa diolah, misalnya digoreng juga bisa, dan juga bisa diolah menjadi sayur-sayuran untuk dimakan. Selanjutnya, bagian tumbuhan yang bisa dimakan itu yaitu daun tumbuhan. Daun tumbuhan ini bisa diolah langsung dimakan atau bisa juga dimasak dahulu baru dimakan. Nah, yang pertama yaitu daun tumbuhan yang langsung dimakan. Contohnya yang langsung dimakan tuh seperti tumbuhan selada, ini bisa langsung dimakan. Kemudian contoh lain kubis, kemudian kemangi, kemudian pegangan, kemudian daun jambu mente, kemudian daun kedondong, kemudian daun pepaya muda yang di ujungnya itu. Nah, selanjutnya daun yang dimakan dengan cara yang dimasak. Contohnya daun singkong. Nah, ini bisa dijadikan sayur-sayuran untuk kita makan. Kemudian daun bayam. Daun bayam ini bisa dijadikan sayur-sayuran, juga bisa dijadiin kerupuk bayam. Kemudian selanjutnya adalah kangkung. Nah, kangkung ini bisa diolah menjadi sayur-sayuran. Kemudian selanjutnya adalah sawi. Sawi ini diolah menjadi sayuran, mau sayuran bening atau sayuran berkuah lemak. Nah, kemudian contoh lain itu adalah tumbuhan pakis. Nah, ini diolah biasanya sayuran berlemak. Nah, kemudian bagian tumbuhan lainnya adalah bagian tumbuhan yang berupa buah. Nah, buah itu bisa langsung dimakan atau dimasak duluan untuk dikonsumsi atau dimakan oleh kita. Nah, yang pertama akan kakak bahas dulu yaitu buah yang langsung dimakan. Nah, buah yang langsung dimakan ini contohnya seperti mentimun, kemudian kacang panjang, kemudian contoh lainnya terong pipit. Nah, kemudian contoh lain mangga. Nah, setelah mangga pisang. Nah, kemudian rambutan. Nah, kemudian ada juga namanya buah duku. Kemudian buah kedondong, buah naga. Kemudian buah jeruk. Kemudian buah pepaya. Kemudian tomat. Nah, tadi langsung dimakan. Kemudian bisa juga diolah, dibuat yang namanya jus. Contoh-contohnya banyak sekali. Salah satunya yang bisa dibuat jus, contohnya mangga. Setelah mangga, kemudian tomat. Nah, setelah tomat ini mentimun juga bisa dibuat jus. Kemudian pepaya bisa dibuat jus. Kemudian pisang, buah naga, kemudian alpukat. Nah, bisa dibuat jus. Kemudian jeruk juga bisa dibuat jus. Nah, kemudian buah yang diolah dengan cara dimasak, contohnya seperti labu. Setelah labu, contoh lain misalnya seperti terong. Nah,
setelah terung contoh lain jagung, contoh lain tomat. Kemudian setelah tomat kacang polong, setelah kacang polong paprika. Kemudian contoh lainnya cabai atau cabai, kemudian buah zaitun, kemudian buah kelor, contoh lainnya jengkol, kemudian contoh lainnya petai. Contoh lainnya adalah buah pare. Kemudian bagian tumbuhan lain itu yang bisa diolah seperti bunga. Bagian bunga ini bisa dijadikan teh, contoh teh bunga rosella. Bisa juga bunga ini diolah menjadi makanan lain dengan cara dimasak. Bisa dijadiin sayur-sayuran. Contohnya seperti yang namanya bunga brokoli. Brokoli ini bisa dibuat sayuran. Kemudian kembang kol juga bisa dibuat sayuran. Kemudian bunga ros ini bisa dibuat minuman. Kemudian bunga melati juga bisa dibuat minuman. Bunga rosella ini bisa dibuat teh atau kemudian contoh lain bunga matahari. Kemudian bunga pisang ini dibuat sayur-sayuran. Bagian tumbuhan lain itu yang bisa diolah atau dimakan yaitu biji. Biji ini bisa langsung dimakan dan bisa juga diolah menjadi makanan yang dimasak dulu atau direbus atau digoreng atau segala macam. Contohnya buncis, kemudian jagung. Jagung ini direbus, bisa juga diolah dijadikan jus atau bisa dijadikan sayur-sayuran. Selanjutnya adalah kacang tanah. Kacang tanah ini bisa direbus juga bisa dijadi sayur-sayuran. Kemudian kacang merah bisa dijadikan kue atau roti. Kemudian kacang kedelai, ini bisa dijadikan tahu atau tempe atau minuman tahu. Kemudian kacang hijau bisa dijadikan roti atau dijadikan bubur. Kemudian padi. Kemudian contoh lain yaitu gandum yang bisa diolah menjadi roti. Kemudian labu. Kemudian bunga matahari ini bijinya ini bisa dijadiin kuaci. Kemudian jambu monet. Kemudian merica ini bisa jadiin bumbu. Kemudian kopi. Kopi ini bisa dijadikan minuman, bisa juga diolah bisa menjadi permen kopi dan bisa dijadiin roti juga. Kemudian kakao ini diolah menjadi coklat yang kita makan itu. Kemudian buah pala ini diolah bisa menjadi bumbu-bumbu masak. Agar kalian paham, akan kakak berikan beberapa latihan yang bisa nanti kalian pelajarin dan bisa kalian memahami materi ini. Perhatikan adik-adik, contohnya seperti ini. Bagian-bagian tumbuhan apa saja yang bisa dimakan? Ingat, bagian tumbuhan itu semuanya bisa dimakan. Jadi bagian yang bisa dimakan, jawab. Jawabannya 1. Akar. Akar itu bisa dimakan, contoh seperti akar tumbuhan singkong. Singkong itu kan akarnya menjadi singkong. Kemudian wortel, itu dia yang bisa dimakan. Kedua, batang. Batang ini juga bisa dimakan, contoh batang pohon pisang, kemudian batang muda bambu bisa dimakan. Kemudian yang ketiga,
Habis batang, daun. Nah, daun ini sangat banyak sekali yang bisa dimakan. Nah, yang keempat yaitu kalau daun tadi contoh seperti daun sawi, daun singkong. Nah, banyak sekali. Nah, yang kelima adalah bunga. Nah, bunga ini contoh bunga rosella itu bisa dibuat minuman teh. Nah, kemudian yang kelima bagiannya bisa dimakan bunga berarti buah. Nah, buah ini banyak. Buah pisang bisa dimakan, buah mangga bisa dimakan. Nah, yang keenam terakhir berarti biji. Nah, biji ini bisa dimakan. Contoh biji pala bisa dijadiin bumbu, bisa juga dijadi minuman. Nah, inilah jawaban untuk soal yang nomor satunya. Nah, kita selanjutnya ke nomor 2. Nah, perhatikan contoh selanjutnya. Bagian tumbuhan pada gambar di atas yang bisa dimakan adalah, nah ini contohan tumbuhan mangga. Mangga itu yang bisa dimakan adalah buahnya. Nah, berarti jawabannya perhatikan. A batang, berarti salah. B bunga, salah. C biji, salah. D buah adalah jawaban yang betul, adalah D buah. Nah, kemudian contoh selanjutnya. Bagian tumbuhan pada gambar di atas yang bisa dimakan adalah, nah ini tumbuhan bambu. Tumbuhan bambu itu yang bisa dimakan itu anaknya atau tunas, atau tumbuhan yang baru tumbuh itu yang disebut dengan rebung bisa dimakan. Nah, rebung itu salah satu adalah batang tumbuhan bambu. Jadi jawabannya adalah, perhatikan, A buah, bukan. B bunga, salah. C biji, salah. Jadi yang betulnya adalah D batang. Nah, contoh selanjutnya. Bagian tumbuhan pada gambar di atas yang bisa dimakan adalah, nah ini adalah pohon kelapa. Pohon kelapa itu yang bisa dimakan adalah buahnya. Nah, jadi berarti jawabannya adalah, perhatikan, kalau A ini batang, B bunga, C biji, D buah. Berarti jawabannya adalah D buah. Nah, perhatikan contoh lain lagi. Bagian tumbuhan pada gambar di atas yang bisa dimakan adalah, nah ini tumbuhan jahe. Jahe itu yang kita makan, jahe itu adalah akarnya. Nah, jadi ingat, yang dimakan itu buah jahe itu sebenarnya akar tumbuhan jahe. Jadi jawabnya adalah A batang, B bunga, C biji. Berarti jawabnya D akar. Jadi jawabannya adalah D. Nah, contoh selanjutnya adalah bagian tumbuhan pada gambar di atas yang bisa dimakan adalah titik-titik. Nah, ini adalah tumbuhan pepaya. Tumbuhan pepaya ini ada dua bagian yang bisa dimakan. Yang pertama buahnya, kemudian yang kedua daunnya, itu daun yang muda. Jadi berarti jawabnya ada dua, berarti buah dan daun mudanya. Jadi ada dua. Nah, perhatikan contoh ini lagi. Bagian tumbuhan pada gambar di atas yang bisa dimakan adalah, ini pohon pisang. Pohon pisang itu yang bisa dimakan buahnya sama batangnya. Jadi jawabnya adalah buah, batang. Jadi ada dua jawabannya. Nah, demikianlah, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng, like,